Jadi kan pelanggan kita itu bukan hanya dari perusahaan, tapi juga ada dari masyarakat, mahasiswa, maupun dari perusahaan. Jadi mereka bawa sampel ke kita itu langsung menuju ke petugas penerima contoh. Mereka membawa sampel dengan dilengkapi surat permintaan untuk kemudian beberapa parameter yang mereka butuhkan. Selanjutnya dari bagian penerimaan sampel apa? Itu melakukan penerimaan sampel dengan memberikan etiket di botol sampel yang mereka bawa. Dan petugas penerima contoh nanti membuat penerimaan contoh berupa SPPC, LPPC, kelengkapan administrasi. Selanjutnya dibawa ke bagian administrasi. Nanti diverifikasi dengan bagian keuangan terkait masalah invoice penagihan. Nah, SPPC itu bisa juga berlaku sebagai invoice bagi pelanggan kita. Jadi berdasarkan SPPC LPPC-nya tadi, invoice itulah perusahaan selanjutnya saat mengambil sertifikat hasil uji itu melakukan pembayaran berdasarkan invoice tadi. Nah nanti setelah dari petugas penerima contoh membuat pendataan parameter yang akan dilakukan pengukuran, ditulislah petugas penerima contoh dengan bagian teknis, yaitu penyedia maupun analis. Di sini mereka mencatat parameter apa yang akan dilakukan pengujian. Pada form ini diisi oleh analis. Nah selanjutnya form ini diverifikasi sama penyedia air maupun penyedia udara tergantung lingkup dari APPC ini. Nah setelah diverifikasi sama penyedia, nanti penyedia menyerahkan bagian pelaporan untuk dibuatkan laporan hasil ujinya. Di sini ya. Jadi ini SPPC yang sudah diisi akan dilakukan pengetikan oleh operator komputer. Oke, hasil dari bagian operator komputer ini nanti diverifikasi sama baik kasih administrasi maupun kasih teknis. Verifikasi dan tervalidasi, baru dikeluarkan finalisasi SHU untuk ditandatangani oleh kepala UPTD dengan penomoran sertifikat hasil uji, baru nanti diambil oleh pelanggan, diserahkan dulu pelanggan mengambil dengan membawa bukti pembayaran. Ini yang bertanggung jawab terhadap peralatan yang ada di depan ini mereka. Jadi di sini analis pengujian Daskal, TSS, terus BOD. Jadi sambil bekerja mereka kan dalam pengujian itu ada yang membutuhkan waktu menunggu. Jadi sementara mereka menunggu, mereka dapat melakukan pengisian SPPC yang mana yang mereka sudah kerjakan. Jadi sambil memasukkan data, mereka masih dapat mengawasi pekerjaan mereka, analisa. Ini ruangan analisa E. Ini, termasuk ruangan analisa basah juga. Jadi di sini dilakukan pengujian N total, termasuk parameter test kit dan COD, parameter COD. Minyak lemak juga dilakukan di sini. Ruang analisnya juga kami tempatkan bersebelahan. Jadi di sini untuk analis yang menggunakan pengujian dengan menggunakan instrumen seperti alat AAS, GC. Jadi mereka bisa bekerja sambil melihat pekerjaan yang sedang berlangsung. Ini merupakan ruangan instrumen. Jadi semua peralatan instrumen kami kelompokkan menjadi satu agar suhu dan kelembapan bisa kita atur, karena kondisi peralatan itu kan membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai. Jadi ini alat AS kita kebetulan ada 3 alat AS, 1, 2, dan ini satu lagi alat AS kita. Bagian kalau di sana tadi itu bendahara penerimaan, ini bendahara pengeluaran dan penyedia sampling. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga sampling di kita, itu mereka menyampaikan surat dulu ke UPTD. Selanjutnya nanti dari penyedia sampling maupun bagian keuangan kita melakukan penawaran dan pemberian jadwal untuk pelaksanaan sampling. Ruangan daripada ruangan penyedia air, penyedia udara, dan beberapa orang analis. Nah, selanjutnya di sebelah sini, ini adalah fotometer sama ruangan penimbangan. Jadi ruangan ini untuk ruangan penimbangan untuk di laboratorium terakreditasi harus memenuhi akomodasi yang ditentukan.
kondisi ruangannya harus dijaga. Itu ruangan tunggang. Jadi kondisi akomodasi sesuai dengan tertera di situ dia harus tercapai. Oke. Juga ada di situ. Oke. Mengembangkan lab mikrobiologi. Nah, jadi membangun di belakang rencana kita melakukan pengembangan lab mikrobiologi sama lab tanah. Berapa tingkat itu? Rencana di sana ada 3 tingkat, 3 lantai, dan lantai di bagian atas itu tingkat itu yang pemasangan solar cell. Tadi sebagai penambah daya. Daya. Kemudian mikrobiologi kami lakukan di ruangan ini. Nah, tuh ada laminar air flow, dan di sini pengujian TOC instrumen karena masih terbatas tempatnya, jadi kami tempatkan di sini dulu. Di laboratorium ini ada 3 ruangan, yaitu ruangan C, ruangan B, dan ruangan E. Itu semua tempat preparasi dan analisa basah. Ya. Kemudian termasuk ada skal, bentos plankton, dan bentos plankton. Juga untuk pengujian basah, analisa basah. Ini dilakukan untuk preparasi logam, seperti yang dilakukan analisis ini untuk preparasi logam, dan dilakukan di sini juga pengujian PSS maupun BOD. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.